Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan-jalan yang mereka lalui. Jamaah salat maghrib yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyukuran tentu di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini. Secara pribadi kami sendiri merasa ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, bisa kumpul bertemu dengan antum semua di tempat ini, para aktivis dakwah, para pejuang-pejuang dakwah, penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Apalagi kemudian di pertemuan kita ini kita berusaha untuk bisa saling mengambil manfaat satu dengan lainnya. Terlebih-lebih ya tentu di malam hari ini kami merasa terlalu diistimewakan untuk kemudian hadir di depan antum semua. Di hadapan saya Masya Allah banyak guru-guru kita yang kami kenal, yang tentu memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait dengan masalah agama ini, ya. Makanya apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini sebenarnya adalah perkara yang sifatnya muroja bagi kita semua, ya. Perkara yang insyaallah kita semua sudah mengetahuinya, bahkan sebagian besar di kalangan kita sudah sering ya membicarakan dan menyampaikan hal yang demikian ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPD tadi, bahwasanya ini terkait dengan masalah taubat, ya. Kami teringat jamaah sekalian bahwasanya para ulama-ulama salaf itu kebanyakan menghabiskan waktu-waktu mereka, terutama di malam-malam hari itu untuk muhasabah diri mereka terkait perjalanan hari yang mereka lalui, ya, untuk kemudian melihat apa-apa yang telah mereka lakukan, apa-apa yang mereka telah perbuat ya, sehari ya di dalam mereka menjalankan kehidupan ini. Ada kekhawatiran di kalangan mereka sebenarnya adalah ketika mereka kemudian ya, mendapatkan bahwa catatan perbuatan mereka itu adalah kebanyakan adalah perbuatan yang sifatnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya mereka melakukan hal demikian, maka kemudian dalam beberapa hal mereka kemudian mengkaitkan hal itu dengan perbuatan dosa mereka. Ya, salah satu contoh misalnya ada seorang ulama salaf yang pernah suatu ketika beliau itu sedang jalan dan kemudian kakinya itu tersandung batu. Ketika kakinya tersandung batu, maka kemudian beliau mengatakan bahwasanya boleh jadi ini adalah balasan daripada, sambil menyebutkan atau mengingat dosa yang telah beliau lakukan. Ya. Saya ketika membaca ini, saya bilang ini luar biasa.
Kalau seandainya kita mau menerapkan ini, setiap kita mendapat musibah, ya, kemudaratan misalnya, mereka langsung bisa membayangkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kalau kita kemudian mau juga mengembalikan kepada diri kita, maka mungkin kita akan bingung. Ya, ini dosa yang mana ini? Yang kita lakukan yang kemudian saya ini terkena kemudaratan ini. Ya, ulama tersebut mengingat bahwasanya ini karena balasan dosa yang ini. Ya, kalau kita mungkin kita bingung, dosa yang mana ini? Karena boleh jadi memang hari-hari kita itu lebih banyak ya bergelimut dengan dosa itu. Dan memang jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang dosa, ya, tidak ada di antara kita yang tidak melakukan dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak melakukan kesalahan. Hal ini sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah mensabdakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Ya. Pasti kita akan melalui kesalahan, akan melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa itu adalah at-tawwabuna, orang yang bertobat. Ya. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, ini telah menyampaikan hal demikian, bahwa setiap manusia dan kita semua ini jamaah sekalian, ini pasti melakukan dosa. Nah, senada dengan hadis tersebut, dalam hadis Quds ya, yang dimana Nabi kita juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu pasti melakukan kesalahan itu ya, di siang dan di malam dan di siang harinya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian, ketika kita melakukan kesalahan itu, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku pasti akan mengampunimu. Ada yang menarik di sini jamaah sekalian. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwasanya kita ini semua pasti melakukan kesalahan. Tetapi kemudian Rasulullah juga menyebutkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan kalian berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusinya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan keluarnya. Fastaghfiruni ya. Beristighfarlah kepadaku, memohon ampun kepadaku ya, aghfir lakum. Maka aku akan mengampuni kalian. Yang jadi persoalan jamaah sekalian adalah tingkat kesadaran kita. Tingkat kesadaran kita, seberapa besar kita menyadari bahwasanya memang kita ini melakukan dosa dan kesalahan. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi, bahwasanya ada solusinya ketika kita melakukan kesalahan dan dosa. Ini sekaligus memberikan kepada kita bahwasanya lakukan solusi itu. Yang menjadi persoalan adalah kalau seandainya kita tidak menyadari bahwa kita itu melakukan dosa dan kesalahan. Makanya jamaah sekalian, termasuk bagus juga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, termasuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemahaman kepada kita untuk bisa melihat sebuah kesalahan itu adalah kesalahan, sebuah dosa itu adalah dosa.
sebuah kebaikan itu adalah kebaikan. Karena tidak sedikit orang-orang itu yang terhanyut dengan dosanya karena memang dia dibutakan bahwasanya itu adalah dosa bagi seorang hamba. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kita akan mengambil solusi dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyadari tentang perkara ini. Mustahil kita kemudian bisa melakukan taubat kalau seandainya kita tidak merasa melakukan dosa dan kesalahan. Ya, lihat-lihat nih satu hari ini, mari kita berhitung ya, berapa kesalahan dosa yang kita lakukan. Ya, makanya di malam-malam hari seperti ini jamaah sekalian, banyak-banyak merenung dari pagi tadi berapa banyak dosa yang kita lakukan, agar kemudian di malam-malam yang tenang ini kita banyak menghabiskan waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tobat ini juga sebagaimana para ulama menyebutkan, dia juga merupakan salah satu dari beberapa cara untuk kita kemudian terlepas daripada perbuatan dosa itu. Ya, tobat sebagaimana yang sudah kita pahami bersama jamaah sekalian adalah bagaimana kita kembali jamaah sekalian itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat kita untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikatnya. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, membuang jauh-jauh itu perbuatan kemaksiatan kita dan kembali kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Bagaimana mungkin kita akan tunduk kepada Allah untuk meninggalkan keburukan itu kembali kepada kebaikan, sementara kita tidak pernah menggunakan waktu kita untuk mengintrospeksi diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di situ letak masalahnya. Makanya kita dapatkan kebanyakan kita hari ini itu kemudian abai dengan yang namanya taubat ini. Abai dengan yang namanya taubat. Karena memang kita pada hakikatnya itu tidak menyadari dan tidak peduli untuk menyadarinya. Ini juga menjadi persoalan. Yang menarik lagi jamaah sekalian bahwasanya sebahagian kita kadang berpikir bahwasanya perbuatan taubat ini adalah perbuatan yang memang dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Di awal tadi memang kita sudah mendengarkan dalilnya. Dan ini yang kadang membuat kenapa kita itu sampai saat ini itu mengabaikan taubat ini. Yang pertama, merasa tidak berbuat dosa. Yang kedua, memiliki pemahaman bahwasanya taubat ini memang adalah ibadahnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini persoalannya. Ya. Kita memahami bahwasanya taubat ini adalah perbuatannya orang yang berbuat dosa. Ya. Kita tidak memahami bahwasanya kita ini berbuat dosa. Jadi rangkap di sini. Ya. Seakan-akan kita tahu bahwasanya ini hanya ibadah untuk orang-orang yang berbuat dosa. Padahal jamaah sekalian, justru semestinya orang-orang yang sudah sangat mengenal Rabb-nya, yang sudah sangat dekat dengan Rabb-nya, ini justru lebih banyak untuk bertobat. Kita tahu ya, Nabi kita adalah manusia yang paling maksum, paling wara', paling zuhud, ya. Istilahnya apa jamaah sekalian? Rasulullah itu terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru ya sab'una maratan. Apa kata Nabi SAW? Wallahi sungguh ya, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi, saya itu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu aksara min sab'una maratan.
itu lebih daripada 70 kali. Nabi yang maksum, paling zuhud, paling wara, ini bertobat, beristighfar sebanyak paling minimal 70 kali dalam sehari. Kita hari ini tidak ada jaminan. Kita ini kembali kepada hukum asal hadis tadi, kullu bani Adam khata'un. Ya. Jujur saja, berapa kali kita beristighfar dalam satu hari ini tadi? Istighfar kita saja paling hanya pada saat selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Logika sederhana pun di sini ketemu kita, ibu sekalian. Logikanya kita baru habis melakukan ibadah, kenapa kita beristighfar? Kita baru habis selesai sholat, kenapa kita beristighfar lagi? Walaupun kemudian para ulama mengatakan istighfar kita itu adalah salah satunya adalah penembus daripada ketika kita sholat tadi mungkin pikiran kita kesana kemari dan sebagainya. Tapi kita kembali konteks tadi guys sekalian. Pahami dulu bahwasanya taubat ini bukan ibadahnya orang-orang yang berbuat dosa. Taubat ini ibadahnya kita semua. Seandainya taubat ini adalah ibadah orang-orang yang berbuat dosa, maka yakin saja Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu lagi beristighfar dan bertaubat. Kita ini kadang merasa paling hebat, ya, sehingga luput dengan hal-hal yang demikian. Luput dari memperbanyak diri kita untuk mengucapkan istighfar, padahal dia adalah amalan lisan, amalan yang tentu tidak mengeluarkan biaya, amalan yang tidak mengeluarkan tenaga, ya. Amalan yang tidak menentukan tempat yang khusus, ya. Kecuali memang ada tempat-tempat yang memang kita tidak diperbolehkan untuk beristighfar. Tapi lihat bagaimana luputnya kita dan lalainya kita jamaah sekalian. Nah, termasuk yang paling penting di sini jamaah sekalian, kewajiban ini untuk kita beristighfar jamaah sekalian adalah kewajiban untuk kita semua. Kewajiban untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya tobat ini juga adalah perbuatan yang dengannya itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada salah seorang ulama itu mengatakan begini, saya ini sudah beristighfar dan melaksanakan tobat itu selama 30 tahun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan, dikuatkan dengan tobat tersebut. Tapi saya tidak melihat sesuatu yang istimewa dari dia tidak melihat sesuatu yang besar dari tobatnya tersebut. Artinya dia tidak melihat bahwasanya seakan-akan tidak ada balasan dari apa yang dia perbuat dari tobat tersebut. Kemudian dia menyebutkan pernah suatu malam dia mimpi didatangi oleh seseorang, ya, yang kemudian mengatakan kepadanya bahwasanya janganlah engkau berpikir bahwasanya perbuatanmu itu sia-sia. Janganlah engkau berpikir bahwasanya perbuatanmu itu sia-sia. Karena kenapa? Sesungguhnya yang engkau lakukan itu pada hakikatnya engkau sedang membangun kecintaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Makanya jamaah sekalian, jangan pandang enteng dengan orang yang melakukan kemaksiatan
yang kemudian ketika dia selesai melakukan kemaksiatan kemudian dia bertobat. Boleh jadi dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kita. Terlepas dari itu jamaah sekalian, kita masuk ke konteks awal tadi bahwasanya taubat ini adalah ibadahnya semua kita. Bukan merupakan ibadah khusus bagi orang-orang yang melakukan dosa, atau bukan ibadah khusus bagi orang-orang yang baru saja melakukan dosa. Lepas daripada itu jamaah sekalian, motivasi kita untuk melakukan itu sesering mungkin ibu sekalian itu untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang tidak membanggakan bagi kita jamaah sekalian? Kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki cinta ini, zat yang memiliki segalanya yang ada di langit dan di bumi itu sudah mencintai kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita? Maka kita akan mendapatkan jamaah sekalian, hari-hari kita itu berisikan dengan hal-hal yang luar biasa. Makanya kita kadang tertipu ketika ada mendapatkan orang yang betul-betul menghabiskan waktu-waktunya itu untuk berdakwah, untuk beribadah. Dalam pandangan kita kemudian dia terlalaikan dengan dunia, ya. Karena tolak ukur kita adalah dunia, kita merasa bahwasanya kita telah memiliki ya harta yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita kemudian mengukur bahwasanya dia tidak berada dalam taraf kesenangan itu, maka kita keliru jamaah sekalian. Tidak ada yang membahagiakan melainkan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat salah satu solusinya. Berbanyak beristighfar itu salah satu solusinya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pada saat kita selesai melakukan kemaksiatan. Ya. Termasuk jamaah sekalian, ketika ada kemudaratan yang menimpa kita, boleh jadi dia adalah penebus dosa-dosa kita, maka segera banyak beristighfar. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan jamaah sekalian ya, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa, kemudian banyak beristighfar. Pernahkah kita membayangkan jamaah sekalian, ketika kita habis melakukan kemaksiatan, ya, pernahkah kita kemudian berhitung berapa banyak taubat istighfar yang mesti kita lakukan untuk menebus ini perbuatan dosa ini? Berapa banyak yang harus kita lakukan untuk kemudian bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Makanya di awal tadi saya sampaikan juga sekalian, kita di siang hari disibukkan dengan aktivitas kita, aktivitas yang sulit untuk kita hindari. Berbeda di malam hari seperti ini adalah malam-malam untuk kita istirahat dari kesibukan keseharian kita. Maka sangat disayangkan kalau di siang hari itu kita memang terlalaikan untuk banyak beristighfar, terlalaikan untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan kita. Kemudian di malam hari ketika kita pun sudah lapang dari kesibukan itu dan kita juga terlalai dengan perkara tersebut, maka sangat merugi sekali jamaah sekalian. Sederhananya adalah kalau kita tidak bisa sepanjang hari kita, paling minimal ada bagian dari hari ini, ada bagian dari hari-hari kita yang memang kita khususkan untuk kita beristighfar, dan memang kita khususkan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengingat dosa-dosa kita. Paling minimal jamaah sekalian. Bangun di malam hari setelah kita selesai sholat malam, sholat lail, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang berikutnya jamaah sekalian adalah kebanyakan kita juga tadi itu berpikir bahwasanya tobat istighfar ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru saja melakukan perbuatan dosa.
Padahal tidak demikian jamaah sekalian. Selain kita sebutkan tadi, dia adalah perbuatan kita semua yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia juga semestinya menjadi perbuatan ibadah yang senantiasa kita lakukan jamaah sekalian, itu untuk menutupi kelalaian-kelalaian kita terhadap amal-amal ibadah yang kita terlalai. Jadi mari kita perluas persoalan tobat ini, tidak sesederhana dari yang kita pikirkan selama ini. Bahwasanya dia nanti kita habis melakukan dosa baru kita bertobat. Tidak. Kalau kita mau cari cintanya Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bertobat. Yang kedua jamaah sekalian, yang ketiga jamaah sekalian adalah tobat ini juga merupakan salah satu solusi untuk kita menebus kelalaian kita dari amal-amal ibadah yang kita terlalai darinya. Ini kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mau masuk bulan suci Ramadan. Salah satu bentuk taubat kita jamaah sekalian adalah bagaimana kita mengingat-ingat itu bulan Ramadan yang telah berlalu. Kemudian berazam untuk Ramadan bulan ini. Oh, bulan lalu khatam Quran saya itu hanya 3 kali. Bulan ini saya harus optimis 5 kali. Oh, bulan lalu saya hanya mengikuti tarawih itu yang cari masjid-masjid yang cepat bacaannya. Bulan ini, tahun ini insya Allah saya cari masjid yang 1 malam itu 1 juz. Ya. Ada azam yang kuat untuk menutupi kelalaian-kelalaian dari ibadah-ibadah yang kita terlewat darinya. Salat-salat sunnah kita kemarin kita ingat, ternyata kemarin ini ada beberapa sholat rawatib, sholat wajib itu yang kemudian saya terlalai untuk tidak melakukan sholat sunnah. Maka hari ini alhamdulillah Allah masih berikan saya umur panjang, saya harus betul-betul menguatkan diri saya untuk melakukan sholat sunnah itu. Jadi bukan hanya bentuk penyesalan kita karena kita telah melakukan dosa, tapi bentuk penyesalan kita juga karena kita terlalaikan dari perbuatan kebaikan. Ada kisah yang diriwayatkan jamaah sekalian, ya, dari Sa'ad bin Mu'az. Beliau mengatakan bahwasanya ada sahabat Nabi yaitu Anas bin An-Nadr. Beliau merupakan paman daripada Anas bin Malik. Ya, dikisahkan bahwasanya beliau ini pada saat terjadi perang Badar itu beliau tidak ikut perang. Ya, kita tahu ya, perang Badar ini adalah salah satu peperangan yang sebenarnya tidak direncanakan. Awalnya itu kan Rasulullah dengan para sahabat itu hanya keluar dari kota Madinah itu untuk mencegat kafilah dagang yang baru pulang dari Syam, ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tujuannya hanya untuk mencegat itu, makanya para sahabat juga banyak yang tidak ikut. Ya, kita tahu ya kalau di zaman itu kalau berbicara tentang jihad, maka para sahabat itu tahu bahwasanya ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu berlomba-lomba. Tapi untuk yang perang Badar ini karena memang tujuannya adalah untuk mencegat kafilah dagang, maka mereka itu banyak yang tidak pergi. Banyak yang tidak pergi. Termasuk sahabat yang mulia ini adalah Anas bin An-Nadr, ya. Beliau tidak ikut. Makanya ketika kemudian terjadi peperangan di Badar itu dan pulang para sahabat bersama Rasulullah SAW itu, beliau merasa sebagaimana sahabat yang lain juga tidak pergi itu, beliau merasa seakan-akan menyesal, kenapa saya tidak ikut? Kenapa saya tidak ikut? Maka dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mengikuti perang Badar. Tapi ketahuilah Rasulullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesempatan, maka dia, ya, akan melihat bagaimana aku akan berbuat. Dia mengatakan seandainya Allah masih memberikan saya kesempatan, ya, maka Allah akan melihat bagaimana saya akan berbuat. Dan ternyata jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan, ya, beliau ketemu dengan perang Uhud. Perang yang kita ketahui bersama, banyak sahabat Nabi itu yang berhamburan. Banyak yang mundur, banyak yang
Ya. Makanya beliau maju. Ya, beliau maju kemudian menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz, beliau mengatakan, "Hayya, mari. Syahid dengan gagah beraninya." Dan dia terus menerobos sampai ke depan, dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Saya tidak bisa menandingi apa yang dia lakukan." Artinya keberanian dan totalitasnya pada peperangan itu dia tidak bisa menandinginya. Sambil mengatakan, Anas bin An-Nadar ini itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampuni saya terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, dan aku berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik," sambil maju terus. Ini sebagai bentuk azamnya dahulu itu merasa bersalah. Kenapa tidak mengikuti kebaikan itu? Kebaikan ketika terjadi perang Badar. Makanya jamaah sekalian, di kisah tersebut disebutkan bahwasanya ketika selesai peperangan diadakanlah pengumpulan jenazah para sahabat. Didapatlah jenazah beliau itu di tubuhnya itu terkoyak-koyak kurang lebih 80 tusukan sabetan yang mengenai tubuhnya. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan tubuh beliau itu sebenarnya tidak dikenali lagi, melainkan yang mengenali itu ada salah seorang saudarinya itu yang mengenali dari jari-jari beliau. Menandakan bagaimana itu. Yang kita ingin sampaikan di sini jamaah sekalian, bahwasanya tobat itu bukan ketika kita melakukan kesalahan, tetapi merasa menyesal. Merasa menyesal bahwasanya kita baru saja ini meninggalkan kebaikan. Sekarang kita mengumpulkan keduanya. Kita mencoba mengumpulkan keduanya. Wallahualam jamaah sekalian, kalau kita mencoba mengevaluasi hidup-hidup kita ini, jangankan yang kemarin, mungkin tadi ini berapa dosa kita. Kemudian kita mengumpulkan berapa banyak kelalaian kebaikan-kebaikan itu yang kita lalai dengannya. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lalai dengannya. Ini untuk satu hari ini saja. Nah, kalau kita mau mengumpulkan semuanya itu, maka semestinya jamaah sekalian, kita akan menghabiskan hari-hari kita itu banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksud jamaah sekalian. Pagi, siang kita sibuk dengan aktivitas yang tidak bisa kita hindari. Maka sangat disayangkan jamaah sekalian, di malam hari itu kebanyakan kita sudah lepas dengan pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi kita luput dari persoalan istighfar dan bertobat ini. Motivasi bukan hanya sekedar kita mencari tahu berapa besar dosa yang kita lakukan. Motivasinya adalah bagaimana kita membangun cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita menutupi kelalaian-kelalaian kita. Ini menjadi poin penting jamaah sekalian. Agar kemudian bagaimana hari-hari kita itu bisa kita lalui dengan perkara yang demikian. Sehingga kadang jamaah sekalian, kita tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak sibuk dengan perbuatan-perbuatan orang lain. Makanya kan ada salah seorang sahabat yang Rasulullah SAW itu menyebutkan akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Muncul selama tiga hari, disebutkan dia juga yang muncul. Ketika ada sahabat yang penasaran kemudian ikut ke rumahnya dan menghina selama 3 malam, dia mengatakan, "Saya tidak melihat ada amalan yang kau lakukan itu yang begitu bagus. Apa yang kau lakukan kami juga lakukan. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya akan muncul penghuni surga dan kau itu muncul selama tiga hari?" Maka dia mengatakan, "Saya ini sebagaimana yang kau saksikan." Tapi sebelum dia meninggalkan rumah itu, maka dia mengatakan, "Tidaklah saya memejamkan mataku di malam hari, melainkan aku sudah mengampuni dosanya orang-orang kepada aku." Seakan-akan dia ingin berlepas diri dengan persoalan-persoalan yang mengganjalnya dalam perbuatan tobatnya jamaah sekalian. Artinya apa? Kita akan sulit bertobat, kita akan sulit beristighfar, karena ini ada kaitannya dengan perbuatan kita kalau kita disibukkan dengan perbuatan dosa orang lain. Walaupun tentu dalam konteks dakwah, kita tetap melakukan perubahan itu
Ya, berbeda ya kalau kita sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, tentu ini nasihat bagi kami pribadi, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini adalah murojaah kita. Maka isilah hari-hari kita dengan banyak beristighfar, paling minimal kalau kita tidak bisa menghabiskan hari-hari kita, maka sangat disayangkan kalau malam-malam kita terlewatkan. Saya berusaha untuk tidak melenceng dari waktunya. Alhamdulillah sudah 7:30, walaupun materinya masih ada. Insyaallah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kami, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita memohon berdoa kepadanya agar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di surganya kelak. Saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika kemudian kita tidak saling menemukan satu dengan lainnya di surganya. Maka yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil yang lainnya. Tentu jamaah sekalian, kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.